dana dari pembelian hewan kurban setelah semua operasional terlengkapi, sisanya dikembalikan ke peserta kurban atau diserahkan ke panitia pengelola, Ustaz? Jadi akad antara pekurban dengan panitia itu begini bunyinya. Saya serahkan 2,5 juta untuk hewan kurban dan biaya operasional tunai. Karena kalau tidak disebutkan untuk biaya operasional, nanti ketika dipakai hanya untuk kurban saja, siapa yang menanggung transportasi sapi dari Rokan Hulu ke Pekanbaru, lalu kemudian tidak langsung dipotong, menginap, jaga malamnya, kemudian nanti itu penyembelih, yang menyembelih itu tidak bisa dikasih kupon, tidak boleh membayar upah pelaksana dari hewan kurban, maka dia mesti dikasih upah potong. Kalau tak dikasih upah, pisau itu naik sekali lagi. Nah ini harus jelas. Ada dua yang mesti dibayar upah. Yang pertama slaughter, tukang potong, tukang jagal. Yang kedua tukang kulit. Adapun yang tukang bagi segala macam itu bisa dikasih kupon sebagai hadiah. Tapi ada yang tidak bisa hadiah, tapi mesti upah. Itu diambil dari uang biaya operasional. Lalu kemudian nanti kalau semua mesti dikembalikan lagi kepada pekurban, itu macam-macam tuntutan. Ada yang sapinya kecil, dia minta balik duit banyak. Ada yang sapi besar, dia diam karena untung kan. Nah, oleh sebab itu maka akad di awal itu dikunci, saya serahkan uang 2, sekian juta untuk kurban dan operasional tunai. Maka setelah itu sisa uang serahkan ke masjid, karena itu sudah masuk dalam akad. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz, dari Dr. Citra Rahmat. Misal pada masa pandemi, amalan apa yang bisa kita perbuat agar tidak dicap anak tak berbakti sebab social distancing, Ustaz? Sayang kepada orang tua usia 60-70 rentan untuk terkontaminasi, terkena penyakit. Maka sayang bukan datang memeluk, mencium mereka, apalagi langsung dari rumah sakit. Akan tetapi adalah dengan memahamkan mereka. Kalau mereka paham, dia tak salah paham. Kalau sampai dia salah paham, dia doa macam-macam. Oleh sebab itu maka kita pahamkan mereka, kirimkan. Bapak ibu, ayah emak, kami bukan tak sayang, kami video call. Maka saya yakin dan percaya video dari dokter yang mengerti, dari ustadz, memahamkan mereka. Lalu kemudian pada saat-saat tertentu kunjungi mereka rutin dengan tetap ikut protokol kesehatan. Macam saya masuk tadi di sini, biasa saya masuk disambut sholawat, ini ditembak kening, pang 36, masuk. Lalu kemudian tangan ke hand sanitizer, kemudian pakai masker. Ada saya tengok beberapa meme tertulis jangan letak masker di dagu. Ini saya kena nih. Tapi karena mau menyampaikan, ini lalu kemudian ketika tidak bicara saya tetap tutup. Lalu kemudian pula berjarak. Kita alhamdulillah semua protokol ini kita ikuti. Dan saya tidak mau tablik akbar. Tabligh akbar di tanah lapang, di stadion, di masjid tak ada kajian masjid. Karena masjid susah kita membuat protokol. Tapi kalau di convention hall, di gedung, di kantor, di rumah sakit, oke. Kenapa? Karena kita masih bisa jaga protokol dan masyarakat bisa dikontrol. Nah, jadi tentang kasih sayang pada orang tua, berikan mereka penjelasan, insya Allah mereka bisa menerima. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Ustaz, dari Haji Yudani. Apa hukumnya, Ustaz, kita sholat tidak dengan saf yang rapat selama pandemi ini? Sawus sufuf, rapat dan luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena lurus dan rapatnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Pada saat normal tak ada pandemi, kesempurnaan salat. Oleh sebab itu dia bukan rukun, bukan wajib. Maka terlebih lagi pada saat pandemi dikhawatirkan penularan penyakit, maka hukumnya boleh berjarak, shaf berjarak. Lalu kemudian ini bukan pernyataan saya. Bulan Ramadan kemarin sholat Qiyamul Lail malam Ramadan di Masjid Al-Azhar tempat kami belajar, yang banyak para ulama, pakar, guru besar. Di sana juga dilaksanakan sholat berjarak. Masjidil Haram juga berjarak. Masjid di Turki, Kubah Biru di depan Hagia Sophia juga berjarak. Ini menunjukkan ijma' ulama sezaman ini bahwa sholat berjarak itu dilaksanakan. Jadi jangan khawatir tentang sah tak sah, dan jangan ini jadikan alasan.
Nah, kenapa kau tak sholat Jumat? Oh, itu tak berjarak, itu tak sah, itu lebih baik kau sholat. Padahal sebetulnya dia malas ke masjid. Nah, jadi saya tetap sholat ke masjid dengan ikut protokol kalau kita memang zonanya tidak terlalu parah. Wallahu a'lam. Ustaz, lebih afdal mana berkurban dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang atau 7 ekor kambing lalu disebab 7 ekor kambing itu? Mana yang dagingnya lebih banyak, itu yang lebih afdal. Jadi kalau ada yang berkurban 1 ekor sapi Australia limosin beratnya 1 ton, itu lebih afdal daripada 7 kambing kurus kampung penyakitan. Tapi kalau berkurban 7 ekor kambing, kambingnya lewat proses pembesaran. Dulu ada 1 kambing dibesarkan di Siak 200 kilo 1 ekor. Itu lebih baik 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi kurus. Nah, yang kurus jangan tersinggung, saya pun kurus. Nah, ini jadi mana yang lebih banyak dagingnya, mana yang lebih berkualitas, maka itu lebih afdal. Maka lebih afdal kambing jantan daripada kambing betina. Lebih afdal sapi jantan daripada sapi betina. Alasannya apa? Karena daging kambing sapi jantan lebih lezat daripada, kata pakar, daging kambing, daging sapi. Yang kedua alasannya karena kalau sapi betina dipotong, ini menghalang produksi sapi. Nah, jadi sapi kambing itu yang jantan ini mesti banyak dipotong, dia tak terlalu banyak. Betina yang perlu banyak. Kenapa? Karena produksi peternakan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, kami selaku dokter kadang-kadang mesti memakai APD, sehingga ketika memakai APD untuk sholat kadang lewat waktu. Boleh nggak kami menjawab sholat ketika kondisi seperti itu? APD dipakai sekali, kalau sudah dibuka buang, mesti pakai baru lagi. Maka kadang jangankan untuk berwudu, beribu maaf, pipis pun ditahan Pak Ustadz. Jangan pakai pampers. Oleh sebab itu maka dia bisa, karena daruratnya tingkat tinggi, maka dia bisa jamak tapi tidak qasar. Karena qasar syaratnya tak bisa ditawar, harus musafir. Musafirnya juga 89 km. Kecuali dokter awal bros tinggalnya di Tembilahan. Nah, itu bisa dia qasar. Zuhurnya 2, asarnya 2, jamak takhir. Tapi kalau di Pekanbaru dia bisa jamak saja, tidak qasar. Jadi kalau masuk kerjanya jam 11 dia pakai, lalu kemudian nanti dia buka jam 5, maka nanti sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, jamak takdim, jamak takhir. Kalau nanti di asar dia laksanakan, apakah asarnya dulu atau zuhur dulu? La tushtaratu fihil mualat. Tidak disyaratkan mualat waktu tertentu. Yang melaksanakan asar dulu karena menghormati waktu asar, karena asar yang punya waktu. Yang melaksanakan zuhur dulu baru asar, menghormati urutan, karena lebih tua zuhur baru asar. Asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Kau kenapa tak pernah tanya? Aku tak sembahyang. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau kita punya pasien yang gawat tak bisa ditinggal, boleh nggak sholat kita dijamak? Saya tentang masalah menjamak ini tidak terlalu berani, karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza rawaina fil ahkami tashaddadna. Kalau masalah hukum kami ketat. Saya kalau masalah etika, moral, sosial, termasuk saya pilih fatwa yang murah, yang mudah. Tapi kalau masalah hukum saya termasuk ketat. Makanya tentang jamak ini saya hanya pakai pendapat ulama yang membolehkan pada saat pakai APD ketat, resiko besar penyakit, karena resikonya mati. Jadi jangan terlalu mudah tentang masalah hukum jamak ini. Karena sekarang banyak orang terlalu memudah-mudahkan jamak. Macet-macet sedikit jamak, macet depan SK jamak. La ilaha illallah. Pelamin duduk, pengantin duduk di pelaminan, kau tak sembahyang, jamak. Apa ini mudah-mudahkan? Nah, itu. Jadi kalau resiko, jadi untuk kasus pakai APD itu kita bisa generalisir karena hampir sama sipnya dan jamnya. Tapi kalau untuk pasien tadi, saya tak bisa pakai hukum umum, saya mesti satu kasus per kasus, supaya jangan nanti digeneralisir. Nanti bahaya, di rumah ada bapak sakit, laki demam puyuh, jamak. Nah, itu. Tapi kalau saya tahu pasiennya sakitnya begini, yang menanganinya seorang perawat yang khusus, masuknya jam sekian, dia tak, itu bisa saya jawab khusus satu kasus.
Karena saya khawatir nanti digeneralisir orang untuk semua kasus. Saya dapat dosa jariah, rekening dosanya mengalir, nauzubillah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukumnya mendonorkan organ saat seseorang meninggal? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi punya Allah. Kita ini di langit apa di bumi? Di bumi. Maka kita juga punya Allah. Maka tidak boleh menjual kornea mata, tak boleh menjual katup jantung, tak boleh menjual buah pinggang, karena dia bukan punya kita. Kita hanya boleh menjual yang milik kita. Maka kita jual. Adapun mobil kita, motor kita, rumah kita, tanah kita, itu adalah hak manfaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat ini itu bukan punya kita, dipinjamkan Allah. Sampai masanya akan ditanya. Mata ditanya digunakan kemana, telinga ditanya dipakai kemana, hati ditanya latus alunna yauma idzin anin naim. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau dijual haram hukumnya. Tapi kalau didonorkan karena sesama makhluk ciptaan Allah, maka ulama memfatwakan hukumnya mubah. Setelah meninggal dunia didonorkan kornea mata, nanti kalau aku mati didonorkan. Tapi banyak orang pakai kata donor, tapi di balik donor itu sebenarnya mengambil manfaat. Ahli waris tetap mengambil, haram hukumnya. Maka oleh sebab itu umat Islam mesti detail betul. Jangan sampai ahli waris menggunakan, salah gunakan, menjual organ tubuh orang tua kerabat. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau ada konflik rumah tangga, lalu suami istri cekcok sehingga istri memutuskan pisah ranjang, apa hukumnya Ustaz? Yang pertama itu fa'izuhunna, kasih nasihat. Setelah nasihat tak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Pisah ranjang itu bukan ranjangnya di luar rumah, ranjangnya di rumah. Kalau tidak juga baru kemudian yang level 3-nya tolak. Lalu kemudian tolak itu pun ada tolak 1, tolak 2, tolak 3. Nah, jadi dia manual, bukan metik. Ini banyak nih orang SMS saya, Ustaz, udah saya tolak, berapa? 100. Tolak yang dijatuhkan lebih dari 3, tolak 3 ke atas, itu jatuhnya 3. Hati-hati. Kalau sudah jatuh tolak 3, maka la tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Oleh sebab itu level-levelnya mesti diikuti. Nasihat, tak mempan nasihat, pisah ranjang. Tak mempan pisah, mengutus utusan. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi namanya. Tak juga ada mediasi, barulah kemudian talak. Talak pun ada tolak 1, tolak 2, tolak 3, baru tak bisa lagi. Nah, jadi bukan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk mengamuk, selesai. Jangan macam yang tertulis di bak truk, bukan perpisahan yang ku sesali, tapi dek caro nandak lama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz, apa yang kita lakukan ketika anak laki-laki kita usia 10 tahun ingin sekali sholat jamaah di masjid, tapi karena pandemi kita tidak mengizinkan? Bagaimana penggantiannya Ustaz? Anak 10 tahun belum akil balik, ditambah lagi dengan pandemi. Padahal mengajak anak ke masjid itu tujuannya adalah pendidikan. Pendidikan itu anjuran, menjaga dari wabah Covid, apalagi di daerah yang zona merah, zona hitam, itu daruratnya tingkat tinggi. Karena mereka termasuk yang usia rentan tertular. Maka dalam Islam diajarkan firra minal majzum firaraka minal asad. Menjauhlah engkau dari penyakit menular seperti menjauh dari asad. Asad artinya singa. Jadi kalau ada orang mengatakan Covid ini ciptaan Allah, masa takut pada ciptaan Allah? Tak usah marah, senyum aja, bawa dia ke kebun binatang. Dia itu buka kan kandang singa. Singa ini ciptaan Allah kan? Ya, masuk ke dalam. Orang yang tak pakai dalil, pakai otak, kita kasih otak. Pakai akal, kita kasih akal. Kurang akal, minum ayaka. Oleh sebab itu maka ini ada proses pendidikan. Nah, kita memang selama ini ke masjid, tapi sekarang coba tengok, wisuda aja online, ujian aja online, tapi sembahyang jangan online nak. Kita sembahyang di rumah ya. Nah, itu sembahyang di rumah. Papa jadi imam ya, papa siap imam, tapi zuhur sama asar aja.
Maghrib Isya kita sembahyang sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana memaksimalkan ibadah bagi seorang istri yang bekerja, sedangkan surga istri adalah mengabdi kepada suami dan mendidik anak-anak? Bolehkah perempuan beraktivitas bekerja? Satu kelompok mengatakan perempuan tak boleh bekerja berdasarkan ayat waqarna fi buyutikunna. Kau tetap di rumah, tak boleh kerja, di rumah saja. Satu lagi mengatakan boleh bekerja. Win-win solution, jalan tengah. Saya pakai pendapat ulama Azhar Mesir, Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, boleh bekerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama, izin suami. Dan suami yang mengizinkan ini memang rela, bukan di bawah tekanan pihak manapun. Abang izin ya, kalau tidak awas. Yang kedua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Apalagi kerja di rumah sakit. Banyak pasien itu sakit jantung, menengok lipstik tuh kuat jantung. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Ini makna kiasan perempuan dulu dikasihnya kakinya gelang gemerincing, dipukul ke lantai. Kerincing, 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 kerincing. Sehingga kalau menengok dia semua konsentrasi bubar. Pergi ke rumah sakit, dipakai sepatu tumit sebesar ini, tumit sepatu tinggi 15 cm. Dia berjalan, kita ngilu. Ay gitu, nengok macam mau jatuh. Jadi pakaianlah yang normal-normal saja. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Kalau kerja di kantornya berduaan sama laki-laki perempuan. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore sama bini orang sama laki orang. Kata orang Inggris, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kalau sering bersama, kambing pakai lipstik pun lagak nampak. Oleh sebab itu maka ini dijaga. Yang kelima, la tusafiranna mura'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan musafir bepergian jauh dengan tak mahram. Kemana? Keluar kota. Kemana? Studi banding. Kemana? Jalan-jalan. Ustadz, waktu saya mengantar istri saya itu dulu dengan bapak itu, saya mengantar ke airport Pak Ustadz. Saya sangka dia udah macam ayah saya Pak Ustadz. Ini true story, kisah nyata. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jangan kita merasa lebih pandai dari Allah. Kadang kita ini, Ustadz aja suuzon, udah macam keluarga, udah macam adik-beradik kami. Tak bisa. Tidak ada persahabatan laki-laki perempuan dengan tidak mahram. Semua akan. Itu namanya dalam hukum sadduz zari'ah, menutup pintu celah ruang supaya terjadi yang tidak-tidak. Yang gadis, ya janganlah, tak ada persahabatan. Kalau memang mau serius, laki-laki tanya perempuan, bagaimana suami idolamu? Kata dia, asal bukan kau lah. Nah kalau gitu kata dia, udahlah. Bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Tapi kalau kata dia orangnya taat, orangnya baik, maka berarti lanjutkanlah itu. Artinya apa? Banyak orang merasa kita kan hidup zaman modern, perasaan kan bisa diatur. Jangan lupa, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut langkah-langkah setan. Kalau cukup 5 syarat tadi, silakan perempuan bekerja. Adapun masalah pendidikan anak, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kerja, di jalan 1 jam pulang sampai ke rumah, matikan handphone, matikan laptop, matikan TV, full dari maghrib berjamaah. Sekarang karena tak bisa ke masjid, maghrib berjamaah. Dari maghrib ke isya 45 menit duduk ngaji, isyaknya berjamaah. Habis itu, jadi waktu itu memang jangan lagi sudah 8 jam tadi siang habis untuk orang lain, lalu kemudian malam itu pula asik karena handphone. Maka ini dia ada hak dia. Anak-anak ini ada haknya pada ibu. Nah, oleh sebab itu maka ibu juga mesti fullkan, bukan kuantitas waktu tapi kualitas. Waktunya pendek memang. Hanya dari jam maghrib ke isya, isya ke jam tidur jam 10, tapi betul-betul berkualitas. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, istri dengan penghasilan, lalu penghasilan ingin belanjakan, apakah mesti izin suami Ustaz? Ibu bekerja, sebulan dapat gaji taruhlah 5 juta. Bapak juga bekerja, sebulan dapat gaji 5 juta. Apa beda gaji bapak sama gaji ibu?
dalam gaji bapak ada hak ibu, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tentu ibu-ibu senyum, tapi saya tak nampak karena dia pakai masker. Itulah untungnya pandemi. Saya ulang sekali lagi, dalam gaji bapak ada hak ibu. Apa hak ibu itu? Nafkah. Tapi dalam gaji ibu tak ada. Tengok, udah paham mereka. Tapi ibu hatinya lembut. Apa kata si ibu? Bang, ini gaji aku 5 juta. Karena hatiku sudah kau raih. Jangankan gaji ini, nyawa aku pun kuberikan. Tapi kalau kau macam-macam, maka kalau ibu bermurah hati memberi, akadnya apa? Utang, bayar. Kalau tidak utang, sedekah. Aku kasihan sama kau bang, karena gaji kau pas-pasan, aku sedekahkan. Tapi tentu bahasanya tak begitu. Jadi harus jelas. Intinya adalah ibu dapat warisan, punya ruko, punya kebun kelapa, punya kebun sawit. Apakah setelah menikah itu menjadi punya bapak? Tidak. Jadi tidak serta-merta begitu nikah lalu suami berkata, Adinda, bawa kemari STNKB PKB semuanya itu punya abang, surga kau di bawah tapak kaki abang. Tak begitu. Dalam Islam ini ada hak harta suami, ada harta istri. Tapi karena kompilasi hukum Islam menjaga kebersamaan, setelah menikah itu ada namanya disebut dengan harta bersama. Itu tak ada dalam fikih, itu kompilasi hukum Islam. Sejak dari menikah sampai meninggal, harta bersama itu dibagi 2 yang disebut dengan gono gini. Wallahu a'lam.